Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi program linier. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, bentuk umum dan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita langsung masuk ke contoh soalnya saja ya anak-anak. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan 8x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 24, x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 12, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0, x dan y anggota bilangan real. Aduh Bu, gimana Bu? Kok ini soalnya rumit sekali? Nah, tenang anak-anak, tidak ada yang sulit kalau kita mau mengerjakan. Dalam matematika itu kita harus telaten, sesulit apapun soal itu. Nah, kita perhatikan di sini ada 8x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 24. Masih ingat tidak cara menyelesaikan pertidaksamaan? Yang pertama itu kalian apakan dulu. Nah, kalau kalian masih bingung dan belum paham benar, kita lanjut ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita ubah bentuk pertidaksamaan tadi menjadi bentuk persamaan. Nah, tadi kan di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Kita ubah dulu menjadi tanda persamaan, yaitu tanda sama dengan. 8x ditambah 3y sama dengan 24. Langkah pertama itu diapakan dulu, masih ingat nggak kemarin? Nah, kalau sudah tidak ingat, Ibu ingatkan lagi, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kita buat tabel X, Y, X, Y. Ini harus kalian pahami di luar kepala. Misal X sama dengan 0. Nah, X-nya di sini 0, Y-nya berapa? Kita substitusikan ke persamaan yang atas ini. 8X ditambah 3Y sama dengan 24. X-nya kita ganti dengan 0. Nah, 8 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 24. 3Y sama dengan 24. Y-nya sama dengan 24 dibagi 3. Ketemulah Y sama dengan 8. Kita masukkan ke tabel. Y-nya sama dengan 8. Jadi titiknya 0,8. Nah, titik 0,8. Selanjutnya kita masukkan ke grafiknya. 0,8 itu di mana? X-nya 0, Y-nya 8. Nah, berarti titiknya ada di sini. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya menentukan titik potong terhadap sumbu X. Y-nya sama dengan 0. Y-nya 0 di sini. Nah, X-nya berapa? Sama seperti tadi, kita substitusikan ke persamaan, Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, maka menjadi 8X ditambah 3 kali 0 sama dengan 24. 8X ditambah 0 sama dengan 24. 8X sama dengan 24, X-nya sama dengan 3. Setelah didapatkan 3, ketemulah sebuah titik. Titik 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Nah, selanjutnya kita ke grafiknya lagi. X-nya 3 di sini, Y-nya 0, berarti tetap. Nah, di sini ini titik 3,0. Nah, setelah kita mendapatkan dua titik, kita hubungkan titik itu. Nah, didapatlah sebuah garis, satu garis. Nah, kita sudah peroleh nih satu garis. Kita lanjutkan lagi ke persamaan yang tadi. Nah, yang tadi kan X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Pertidaksamaannya kita ubah menjadi persamaan. Langkahnya seperti yang tadi, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, dibuat tabel dulu, X, Y, X, Y. X-nya sama dengan 0. Di sini berapa Y-nya? Y-nya kita substitusikan ke sini. X-nya kita ganti dengan 0. 2Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 6. Nah, Y sama dengan 6. Maka titiknya menjadi 0,6.
Nah, titik 0,6. Di mana titik 0,6? X-nya 0, Y-nya 6. Nah, di situ titik 0,6. Selanjutnya menentukan titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0, Y-nya di sini 0. Kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Substitusikan lagi ke persamaan yang tadi. X ditambah 2Y sama dengan 12. Y-nya kita ganti dengan 0. X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. 2 kali 0 sama dengan 0. X ditambah 0 sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 12. Kita taruh di tabelnya X sama dengan 12. X-nya 0, X-nya 12, Y-nya 0. Maka titiknya 12,0. Titik 12,0 itu di mana? X-nya 12, Y-nya 0. Berarti ada di sini. Nah, kita sudah mendapatkan 2 titik lagi. Kita hubungkan kedua titik itu. Nah, didapatlah sebuah garis. Nah, jadi kita mempunyai 2 garis. Ini tadi yang pertama dan ini tadi garis X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita perjelas lagi. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Tadi di soalnya kan 8X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 4. Garisnya itu yang merah ini tadi. Sekarang kita akan mencari daerahnya. Daerahnya itu yang di sebelah bawah sini atau yang di sebelah atas sini sih, Bu? Nah, kita cek dulu. Kemarin kan untuk memudahkan kita ambil titik 0,0. Nah, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 8 kali 0, 0. 3 kali 0, 0, 0. Ditambah 0, 0. 0 kurang dari 24. Pernyataan ini benar atau salah? 0 itu kurang dari 24. Pernyataan ini benar. Karena benar, maka daerah yang memuat titik 0,0 itu adalah daerah penyelesaiannya. Berarti dari garis ini daerahnya itu yang ke arah bawah sini, bukan yang ke arah atas sini. Paham ya anak-anak? Karena benar, jadi daerahnya yang di sebelah sini. Nah, di situ di bawah garis. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua, X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Kita ambil lagi titik 0,0. 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0, 0. Apakah 0 lebih dari 12? Pernyataan ini salah. Berarti daerah yang di sini itu bukan daerah penyelesaiannya, melainkan daerah di atas garis ini, yaitu di situ. Nah, yang biru ini di atas garis itu daerah penyelesaiannya. Atau gampangnya itu seperti ini anak-anak. Kalau tandanya kurang dari, maka arsirannya itu ke arah bawah dari garis tersebut. Tetapi kalau tandanya lebih dari, arsirannya itu ke atas. Itu cara gampangnya. Paham ya anak-anak? Nah, syarat yang lainnya, X dan Y lebih dari 0. X lebih dari 0 berarti kan ini X lebih dari 0. Y lebih dari 0 berarti di sini Y di atas. Jadi daerahnya itu di sini. Nah, ini daerah X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Mana daerah yang terkena warna semua? Terkena hijau, biru, dan orange. Daerahnya itu di sini nih. Segitiga kecil ini memuat 3 warna. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang ini karena yang mendapatkan semua bagian. Atau kita perjelas lagi. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Sampai di sini paham anak-anak? Sampai di sini sudah selesai mengerjakannya. Ini daerahnya. Kalau masih bingung, kita lanjutkan ke contoh soal yang lain. Contoh soal yang kedua.
Tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 8, 4x ditambah 3y lebih dari atau sama dengan 12, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0, x dan y anggota bilangan real. Nah, caranya sama seperti tadi. Ini kita ganti atau kita ubah menjadi bentuk persamaan. Ini juga kita ubah menjadi bentuk persamaan. Caranya sama seperti tadi. Dibuat persamaan, menentukan titik potong terhadap sumbu y, x-nya sama dengan 0. Nah, dibuat tabel x, y, x, y. Nah, x-nya sama dengan 0. X-nya di sini 0, y-nya berapa? Y-nya kita substitusikan ke persamaan ini. 2x ditambah 4y sama dengan 8. X-nya kita ganti dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Ditambah 4y sama dengan 8. 4y sama dengan 8. Maka y-nya sama dengan 2 di sini. Maka y-nya 2. Titiknya menjadi titik 0,2. Nah, selanjutnya titik 0,2 ada di sini. Selanjutnya, menentukan titik potong terhadap sumbu x, y-nya sama dengan 0. Di sini y-nya 0, x-nya berapa? Substitusikan lagi ke persamaannya. 2x ditambah 4y lebih dari sama dengan 8. Y-nya kita ganti dengan 0. 2x ditambah 4 kali 0 sama dengan 8. 2x ditambah 0 sama dengan 8. 2x sama dengan 8. X-nya sama dengan 4. Jadi titiknya ada di 4,0. Titik 4,0 di mana? X-nya 4, Y-nya 0. Ada di sini. Nah, kita tarik garis lagi. Nah, kita peroleh 1 garis. Selanjutnya untuk yang kedua. Persamaan 4x ditambah 3y sama dengan 12. Ini kan tadi yang pertama sudah kita peroleh. Yang kedua, langkahnya sama seperti tadi. Menentukan titik potong terhadap sumbu y. X-nya sama dengan 0. X-nya 0, Y-nya berapa? Kita hitung, kita substitusikan ke sini. X-nya kita ganti dengan 0. 4 kali 0 sama dengan 0 ditambah 3y sama dengan 12, 3y sama dengan 12, y-nya sama dengan 4. Berarti y-nya di sini 4. Titiknya x-nya 0, y-nya 4, maka menjadi titik 0,4. Selanjutnya menentukan titik potong terhadap sumbu x, y-nya sama dengan 0. Di sini y-nya 0. Berapa x-nya? Substitusikan lagi. 4x ditambah 3y sama dengan 12. 4x ditambah 3 kali 0. Y-nya kita ganti dengan 0. 3 kali 0, 0 sama dengan 12. 4x ditambah 0 sama dengan 12. 4x sama dengan 12. Berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan 3. Jadi titiknya x-nya 3, y-nya 0, titik 3,0. Titik 3,0 itu ada di mana? X-nya 3, y-nya 0. Nah, ini titik 0,4 di sini. Titik yang kedua 3,0. Nah, titik 3,0 di sini. Selanjutnya kita tarik garis. Nah, didapatlah seperti itu. 2 garis yang sudah kita peroleh. Kita perjelas lagi. Nah, kita perbesar. Tadi sudah kita dapatkan sebuah grafik seperti itu. Kita kembali lagi ke pertidaksamaannya. 2x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 8. Nah, garis ini kan tadi yang merah ini ya. Nah, yang ini. Karena tandanya kurang dari, maka yang diarsir itu pasti yang ke bawah sini. Nah, kalau tidak percaya, kita cek dulu. Misalnya kita ambil titik 0,0 kan ada di bawah sini. Kita substitusikan ke sini. Nah, 0 kurang dari 8. Benar atau salah? Benar. Karena benar, maka daerah yang ada 0-nya yang merupakan daerah penyelesaiannya. Berarti yang di bawah sini. Nah, di situ ke arah bawah arsirannya. Selanjutnya,
4x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 12. Karena tandanya kurang dari, maka dari garis ini itu yang diarsir yang ke bawah ke sini. Karena tandanya kurang dari. Kalau tandanya lebih dari, maka yang diarsir itu yang ke atas sini. Nah, kita cek coba 0,0. 0 kurang dari 12. Benar atau salah? Benar. Maka yang ada 0,0-nya di sini daerah penyelesaiannya, berarti yang ke bawah sini. Nah, ke situ. Saat yang selanjutnya, X dan Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti ada di kuadran 1 di sini. Nah, ini X lebih dari atau sama dengan 0, ya lebih dari atau sama dengan 0. Daerah mana ya kira-kira yang terkena warna semua? Yang terkena warna semua itu, nah ini daerah yang ini. Ada hijau, ada biru, dan ada orange. Nah, yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kita perjelas lagi. Nah, daerah itu yang diarsir yang merupakan daerah penyelesaiannya. Selesai. Itu 2 contoh untuk lebih memahami tentang sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Sekian dari Ibu, semoga bisa dipahami dan bisa mengerjakan soal dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.